Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hasalah tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa tawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talabat maratil aliyah adiniyah qasah fi hadhihi lailah al-mubarakah sawfa nata'allam wa nuwasil darsana an ilmi fikih min kitab Kifayatul Akhyar lil Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini Al-Hasani Al-Tishki Asy-Syafi'i ghafirallahu dzunubahu amin amin ya rabbal alamin. Wa tafaddalu jami'an bi kutubikum. Silakan semuanya untuk membuka kitabnya. Kita akan mulai pembahasan tentang kitab ini di halaman yaitu setelah Al-Fardu Al-Awwal. Jadi kita masuk ke pembahasan Al-Fardu As-Tsani. Al-Fardu As-Tsani di sini insyaallah akan bertemakan seperti yang ada di layar kalian semua, yaitu tentang mengenal bagian-bagian wajah dalam berwudu. Silakan salah satu dari kalian untuk membantu Ustadz ya membaca harokat. Ustadz minta untuk yang pertama saya tunjuk Muhammad Rizwan Aditya. Silakan Rizwan untuk membaca harokat terlebih dahulu. Tafadhal. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fil dharain amin. Amin. Wa ghusl wajhu al-fardu ats-tsani. Ghuslul wajhi Ghuslul wajhi wa huwa awal arkani az-zahiratu az-zahirati. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'agsilu wujuhakum. Fa'agsilu al-hamzatul huna ismuhu hamzatul wasli. Idzan la taqra ya al-hamzah bal fa'agsilu wujuhakum. Hakaza. Fa'agsilu wujuhakum. Al-Maidah. Wa yajibu Ista'aba yasta'inu isti'abah. Wa yajibu isti'abuhu bil gusli wa wahidahu wa hadduhu min mubtada'i tastihi al-jabhah ila
ila ila man muntaha. ila muntaha adzaqani tawilan. Aina ya, laisa hunaka ya. Tulan Tulan. wa minal adan Oh, minal uzuni. wa minal udhuni ilal adani Azan lagi. Oh, minal uzuni ilal. Tadi apa? Azan udhun uzun. udhun Uzun. Ilal uzuni ardon. ardon. Oke. Sip. Alas. Syukran ya Rizwan. Jazakallah. Ya, saya doain kamu jadi ulama besar nanti. Amin. Oke. Al-an saubayin lakum ala maqad qara'a sahibuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Baik. Kita akan bahas yang pertama wa ghuslul wajhi. Wa qala ay qala al-musannif ghuslul wajhi, adapun ya pembahasan kita pada hari ini, malam hari ini tentang membasuh apa? Membasuh muka, membasuh wajah. Oke. Al-fardu asani, adapun fardu wudu. Ya, fardu wudu yang kedua itu ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka, ya. Wa huwa, dan adapun membasuh muka atau membasuh wajah itu awalul arkani al-zahirah, adalah rukun pertama al-zahirah yang sangat jelas. Ya, jadi yang sangat jelas rukun pertama dalam berwudu itu adalah ya membasuh wajah. Jadi kalau seandainya kamu wudu ya nggak basuh wajah, maka wudunya sah apa enggak? Ya, wudunya sah enggak kalau nggak basuh wudu, nggak basuh muka? Enggak, ya, jawabannya enggak. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faghsilu wujuhakum, ya, iza kumtum ila shalah, kalau kalian pengen sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Nah, maka dari ayat di sini ya para ulama fikih ya menafsirkan dan juga mengambil kesimpulan bahwa rukun pertama dalam berwudu adalah membasuh wajah. Ya. Surat Al-Maidah ayat 6. Wa yajibu, dan hukumnya wajib apa isti'abuhu, yaitu meratakan ya, meratakan wajah ya, bil ghusli, dengan basuhan. Jadi basuhan ketika kamu basuh wajah kamu itu harus apa? Harus rata, nggak boleh sebagian aja, nggak boleh setengah aja. Jadi harus semuanya rata. Oke. Wahaduhu, dan adapun batasannya. Nah, batasan wajah itu apa aja? Itu min mubtada'in tasdihil jabhah, yaitu dari permulaan tasdihi permukaan al-jabhati, yaitu kening. Nah, permulaan kening itu di mana? Di sini nih ya. Nah, saya buka PC nih, afwan. Ya. Nah, jadi permulaan tumbuhnya rambut atau kening ya di sini. Maka disinilah batas normalnya ya, awal permulaan ya batasan wajah. Seperti itu ya. Kemudian ila muntaha az-zakni, sampai batas terakhirnya yaitu dagu. Ya, akhir dagu itu mana dagu ini ya, dagu ya. Nah, dagu atau bisa dibilang ya ujung tulang rahang ya, rahang bawah. Nah, ini dagu. Berarti batasnya itu tulang, itu panjangnya. Jadi panjang batas wajah itu dari permulaan tumbuh rambut atau permulaan awal kening sampai ya akhir dagu itu harus dibasah. Kemudian setelah itu wa minal uzuni ilal uzuni ardon. Ya, kemudian untuk lebarnya, ardon itu lebar,
itu dimulai dari awal kuping, awal batasan kuping di sini ya, sampai ke kuping. Ini adalah lebarnya ya, lebarnya batasan wajah. Kemudian wa maudi'ut tahzif, wa maudi'u dan adapun bagian yang ditumbuhi rambut. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh, Ustadz aja dah ya. Nah, di sini kan wajah Ustadz nih banyak numbuh rambut nih ya. Nah, kalian juga pasti ada ya, kayak alis, ini kan rambut nih ya. Nah, kemudian bulu mata, kemudian kumis, kemudian apa nih? Nah, bulu yang ada di bawah mulut nih, ada nih ya. Kemudian apa tuh? Cambang, nah, jenggot, itu semua adalah bulu-bulu yang apa? Yang tumbuh di muka atau wajah kita. Tuh ya, maka kita akan bahas apakah itu wajib dibasuh apa enggak. Nah, di sini dijelaskan wa maudi'ut tahzib, adapun bagian-bagian wajah yang ditumbuhi rambut ya, laisa minal wajhi ya. Di sini bukan termasuk ya bagian wajah. Yang mana termasuk bukan bagian wajah ya, seperti ini. Wa maudi'ut tahzib, yang ditumbuhi rambut ya, maka tidak termasuk wajah. Wasudghani laisa minal wajhi, dan ya dua pelipis itu bukan termasuk wajah juga. Alal asahi ya, menurut pendapat yang lebih sah, fi syarhi raudhati, di dalam kitab syarah Raudhah ya. Warajjaha, dan telah ya mentarjih, warajjaha dan telah mentarjih fil muharrari, dalam kitab muharrar ya, annahuma minal wajhi, bahwa keduanya ya, baik itu ya wajah yang ditumbuhi oleh bulu atau rambut ya, itu dan juga kedua pelipis itu termasuk bagian wajah. Jadi di sini para ulama dalam mazhab Syafi'i ya, imam-imam mazhab Syafi'i di sini mereka berselisih pendapat bahwa ada yang bilang ya bahwa bulu-bulu yang tumbuh di muka itu adalah ya bagian dari wajah. Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu tidak termasuk dari wajah. Oke, nah sekarang Ustaz minta satu orang dari kalian untuk meneruskan bacaan. Ustaz minta kepada siapa di sini yang tidak hidupin kamera. Ah, di sini ada Muhammad Hanif. Assalamualaikum Muhammad Hanif. Muhammad Hanif mewujud. Sya'u an-nabitu fil wajhi kismani ahaduhuma lam yakhruj an haddil wajhi wasani kharijun anhu walladhi lam yakhruj an haddil wajhi qad yakunu nadirun Kasafati. wa qad yakunu ghayru nadirin al-kasafati. Al-kasafati, kasafata, kasafatu. Al-kasafati. Falnadiru al-kasafatu kalhajibaini wal ahdabi wasyaribaini wal idaraini wahuma al-muhadiyani
muhadziyani al-muhadziyani lil udunaini baina as-sidqi as-sadri wal aidi fayajibu goslun zahirin fayajibu goslun zahirun hadhihi syu'uri wa batinuha ma'al basharati tahtaha wa in kasafa li'annaha minal wajhi. Oke, yakfi. Syukran ya Harun Ar-Rasyid, jazakallah khairan. Baik, al-an saubayyin lakum ala ma qad qara'a sahibukum. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan semuanya untuk menyimak dan juga mengartikan apa yang akan saya terangkan. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa ya para alim ulama ya berselisih pendapat terhadap bagian wajah yang ditumbuhi oleh rambut. Oleh karenanya kita sekarang akan membahas ya tentang pembagian dalam wajah. Ya, pembagian dalam wajah. Oke. Di sini sudah Ustadz gambarkan ya bagian-bagian dalam wajah yang sekiranya kita akan pelajari dan akan kita kaji. Baik, kita masuk ke kitab terlebih dahulu. Jadi dari kitab Muharrar dijelaskan bahwa ya bagian tersebut yaitu bagian wajah yang ditumbuhi oleh rambut itu termasuk dari wajah. Nah, kemudian setelah itu dalam kitab Muharrar diteruskan bahwa summa asy'aru, adapun ya rambut atau bulu annabitu yang tumbuh fil wajhi pada wajah itu kismani ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yang pertama adalah lam yakhruj an haddil wajhi. Ya. Lam yakhruj yaitu ya sesuatu yang belum keluar atau termasuk an haddil wajhi dari batasan wajah. Jadi ada bulu atau rambut yang mana itu tidak termasuk atau masuk dalam kategori wajah. Wasani dan yang kedua kharijun anhu ya tidak termasuk batasan wajah. Jadi ada rambut ya yang termasuk dalam batasan wajah, dia termasuk bagian wajah, ada juga ya rambut atau bulu yang keluar. Keluar di sini maksudnya tidak termasuk dalam batasan wajah. Nah, apa saja rambut-rambut tersebut? Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Wallazi dan adapun ya rambut atau bulu lam yakhruj an haddil wajhi yang termasuk dalam batasan wajah itu qad yakunu nadirul kasafah, dibagi dua. Ya, terkadang rambut atau bulunya itu tebal. Kasafah itu artinya apa? Tebal. Wa qad yakunu dan kadang-kadang ya rambut atau bulu itu ghairu nadirul kasafah, ya itu tidak tebal ya atau tidak lebat, istilahnya kalau kita dikenal kalau rambut itu apa? Lebat dan tipis ya. Ada juga yang tipis, ada yang tebal. Jadi itu termasuk dalam bagian wajah nih ya, dibagi dua. Fanadirul kasafatu, adapun ya an-nadir. An-nadir di sini yaitu yang jarang sekali ya tapi tebal ya. Tebal di sini maksudnya rambut atau bulunya yang tumbuh di wajah itu tebal, itu contohnya seperti kal hajibaini. Nah, hajibaini itu artinya adalah ini ya, al hajib itu bulu apa? Ada yang tahu hajib di sini gambarnya tunjukin? Bulu apa? Alis. Bulu alis ya, al hajib satu bulu alis. Tapi kalau al hajibaini berarti
alis. Dua, ya, dua alis. A'lal ainaini summiya bidzalika li'annahuma yahjibani syi'a'is samsi. Kenapa dinamakan hajib, Ustaz? Ya, kenapa enggak namanya sya'rul ain, ya, rambut mata misalnya. Ya, karena di sini dijelaskan ya dinamakan hajib karena ya dengan alis ini ya kita dapat terlindungi, mata kita dapat terlindungi dari panasnya sinar matahari. Ya, maka alis itu jangan dikerok ya, apalagi dipotong. Nah, itu kan ada hukumnya nanti. Ya, pembahasannya nanti. Jadi itu yang dimaksud dengan hajibain, ya. Maka al-hajibain ini saya tanya, ya, apakah termasuk dalam bagian wajah dalam mazhab Syafi'i? Jawabannya termasuk an-nadir. Termasuk nggak? Alis ini termasuk dalam bagian wajah nggak? Ya, jawabannya adalah termasuk ya. Nah, karena sekarang ini kita dalam pembahasan bulu-bulu ataupun ya rambut yang termasuk bagian dari wajah. Itu dibagi dua, ada yang tebal, ada juga yang nggak tebal, ya, paham ya? Oke, sekarang kita balik lagi ke kitabnya. Al-kal hajibaini seperti dua buah alis. Wal ahdab, mana yang ahdab? Yang mana ahdab? Nih, al-ahdab itu bulu apa? Bulu mata. Bulu mata, ya. Nah, bulu mata, Ustaz, ada juga yang nggak ada yang tipis, ya. Ada juga yang tebal, ya. Itu ahdab. Asy'aru an-nabit al-jufun al-arba'ah, ya. Itu yaitu bulu yang tumbuh di dekat dengan bagian mata. Itu namanya bulu mata, ya, al-ahdab. Kemudian wasyaribain. Syaribain, kita lihat syaribain. Nah, nih syaribain. Apa ini bulu apa, syarib? Kumis. Bulu kumis, ya. Ustaz, di sini kok syarib? Ya berarti dia satu kumis, kumisnya nyatu. Nah, kumisnya nyatu. Kalau syaribain ini berarti dua kumis, bagian kanan sama kiri. Nah, biasanya kalau orang Cina itu dua kumis. Nah, seperti itu ya. Ya, itu asyarib di sini dijelaskan asyaru an-nabit ala syafati al-ulya. Yaitu rambut yang tumbuh di atas bibir bagian atas. Nah, itu adalah namanya kumis, ya, kumis. Kemudian setelah kita kenal, ya, setelah kumis itu termasuk bagian wajah, maka kumis hukumnya wajib dibasuh enggak? Wajib. Oke. Wal izaraini. Izaraini itu apa, Ustaz? Izar, kita cari ini. Izar nih. Apa nih, bagian apa nih? Ada yang tahu izar itu apa? Jambang. Nih, Ustaz ada nih punya nih jambang. Kalian juga punya, ya. Nah, tapi enggak ke bawah, ya. Sebagian mungkin ada yang ke bawah sekarang, ya. Nah, izar itu artinya cambang. Berarti cambang wajib dibasuh enggak nih? Wajib, ya. Al-izara ini asy'arani baina sadqi wal arid. Ya, wa huwa allazi yuhazi al-uzun min jalabi al-lihyah. Itu dengan cambang ini itu tumbuh antara al-asadq yaitu pelipis, ini pelipis ya, ini pelipis, dan kemudian arid itu ini nih, pakunya kuping. Kamu punya paku semua kali ya di kuping ya. Nah, kalau nggak ada kamu kira-kira aja lah ya paku kuping itu ya. Nah, di situ nah tumbuhnya di antara dua bagian itu namanya adalah cambang. Ya. Kemudian di sini maka cambang termasuk bagian wajah. Oke, selanjutnya wahuma, dan adapun yang dimaksud dengan izara ini itu al-muhaziani, dua bulu atau dua rambut lil uzunaini, untuk dua kuping yang tumbuhnya dekat dengan dua kuping. Baina sadqi wal arid, dua berarti kanan sama kiri ya. Baina sadqi antara asadqi yaitu pelipis, ini pelipis ya, wal arid dan juga paku. Nah, ini paku kuping nih. Kalau kamu lihat tuh ada semacam kayak gandulan gitu ya. Itu kalau disebut namanya paku kuping.
Fayajibu maka wajib apa? Ghuslu zahiri hadhihi syu'ur. Wajib membasuh zahirnya, bagian luarnya, asy'ur, bulu-bulu ini. Kumis, alis, bulu mata, apalagi. Kemudian pelipis, ya. Dan yang lainnya itu wajib zahirnya, luarnya harus dibasuh ketika membasuh muka. Wa batinhu dan bagian dalamnya. Alisnya jangan sampai. Nah, kalau seandainya pakai alis palsu gimana Ustaz? Alis palsunya copot. Ya, khawatir nanti bisa menghalangi apa? Ya, basuhan air. Ya, kalau pakai kumis palsu ya kumis palsunya copot dulu. Nanti habis wudhu pakai lagi. Ya, gampang apa susah? Copot bulu apa namanya? Copot kumis palsu. Gampang ya? Gampang ya. Yang penting wudhunya sah. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu bahwa ya rambut-rambut atau bulu-bulu yang sudah dijelaskan itu termasuk bagian wajah, kemudian ya kita akan menjelaskan ma'al basyarah beserta kulitnya. Kulit apa? Kulit yang ada di bawah bulu. Misalnya kamu punya alisnya. Nah, itu kan pasti kan di belakang di bawah bulunya itu kan ada apa? Ada kulitnya kan. Nah, itu wajib dibasah juga, harus kena, nggak boleh apa namanya main cuma rambutnya aja, nggak cukup. Ya, jadi harus kena bagian dalamnya juga. Tahtaha yang ada di bawah tumbuhnya bulu itu, wa in kasupa sekalipun bulu atau rambutnya itu tebal. Misalnya alisnya tebal, kan ada juga orang alisnya kan tebal tuh ya. Nah, biasanya kalau misalnya alisnya tebal, sekalipun tebal itu nggak cukup cuma bagian luarnya aja, tapi harus bagian dalamnya sampai ke bagian kulitnya. Paham tuh? Semuanya jelas? Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, li'annaha minal wajhi. Ya, kenapa? Karena sekalipun tebal ataupun bulu yang tumbuh tersebut ya itu bagian termasuk minal wajhi dari bagian wajah. Wa amma sya'rul aridaini. Oke, sekarang Ustaz akan minta satu orang lagi untuk membaca. Ustaz minta bagi yang tidak menghidupkan kamera, Ustaz panggil siapa ini? Raffi Rizki. Assalamualaikum. Wah, ini ketua kelas sedang hidupin kamera. Assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Raffi baca terusannya. Wa amma sya'rul aridaini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sya'rul aridaini fa in kana khafifan ujiba gusla wajaba, bukan ujiba, wajaba gusla guslu zahirihi ya. wa batinihi ma'al basyarati wa in kana kasifan wajaba ghusla zahirahu alal azhari walau khaffa bi ba'duhu wa kasafa ba'duhu farajihu anna lil khafifi hukmul khafifi mudhafun ilaih dong. Hukmul khafifi. Oke. Bentar, katakan. Oke, lanjut. Hukmul khafifi. Nih, baris yang kemana nih? Baris yang ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari tengah. Walil kasifi
hukmal kasifi Ah, al al-mahdi. al-mahdi Hmm. wa fi dobiti Hmm. al-khafifu Al-khafifi. al-khafifi Hmm. wal kasifu Wal kasifi. wal kasifi Hmm. khilafun. Mantap. Terus as-sahihu dikit lagi. As-sahihu Hmm. annal khafifa maturo al bushrati Ah, al-basharatu. al basyaratu Hmm. tahtahu Hmm. fi majlisi al at At-takhotubi. at-takhutubi Ya. wal kasifi Wal kasifu. wal kasifu Apaan? Wal kasifa. Karena dia jadi maktuf. Ya, atofnya itu anal khafifa wal kasifa. Wal kasifa. wal kasifa Hmm. ma yamna'u ar-ru'yata. Arafiyata. Oke, syukran kasiran ya Raffi Rizky. Jazakallah khairan. Oke, sekarang kita akan membahas ya tentang ya bagian yang terakhir, yaitu tentang bulu atau rambut yang tidak termasuk dari wajah. Silakan semuanya untuk membuka ya kitabnya di di paragraf selanjutnya. Ya fayajibu wabatinuha li anal wajah wa amma sya'rul aridaini. Nah, ini kita akan membahas tentang bulu janggut atau bulu jenggot kalau kita kenal ya arid. Arid itu artinya apa? Jenggot. Nah, kalian udah pada punya jenggot semua ya? Iya, karena ya sudah lama di rumah, ya banyak yang sudah mulai tumbuh jenggot. Apalagi nanti kalau udah kelas 12, udah mulai banyak. Nah, syarat Ustadz kalau kalian pengen tebel, ya pengen rata sampai nyambung ke cambang, ya kalian bisa pakai kemiri, ya pakai kemiri dibakar, nanti setelah dibakar minyak kemirinya digerus, keluar minyak. Nah, minyaknya itu sebelum tidur pakai, ya dipakai dilus-lus ya. Nah, tapi sebelum itu ya dicukur, kalau bisa dicukur dulu biar nanti minyaknya itu bisa masuk ke pori-pori. Karena kalau seandainya kalian nyukur, ya nyukur kumis atau nyukur jenggot, itu biasanya kalau pakai cukur, ya mesin cukur ataupun pakai cukur biasa, itu kadang kalau sampai benar-benar hilang itu bulu, itu biasanya sampai kebuka pori-porinya. Nah, setelah itu kamu pakai olesin, pakai minyak kemiri itu, atau kalau pengen nggak repot, banyak kalian di online bisa cari di situ. Ya macam-macam ada merek-mereknya bermacam-macam, bisa kalian pilih ya kalau pengen seandainya punya seperti itu. Nah, cambang terus nyambung sampai ke jenggot seperti itu ya. Nah, itu adalah tipsnya kalau seandainya kalian pengen ya. Nah, bagi perempuan ya jangan ya, gitu jangan. Kalau bisa jangan ya. Gitu. Bagi yang laki-laki aja ya, biar wajahnya terlihat lebih cowok ya. Biasanya kalau kelihatan cowoknya kan ada jenggotnya, ada kumisnya ya. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang batasan atau rambut yang tidak termasuk dari wajah. Sekarang kita akan pertama yang bahas tentang jenggot. Nah, fa in kana khafifan, kalau seandainya jenggotnya itu tipis, cuma 2 helai, 3 helai, panjang. Nah, itu. Wajaba ghuslu zahirihi wa batinihi ma'al basyar. Maka wajib hukumnya ya membasuh luarnya, bagian-bagian ini yang bagian rambutnya, wa batinuhu dan dalamnya karena dia tipis. Ya, seperti halnya alis nih. Kalau alis besar kan tipis nih. Nah, itu wajib membasuh bagian luarnya nih, zahirnya sama sampai kulit-kulitnya juga harus kena. Ya. Kemudian ma'al basyarah beserta kulit. Wa in kana kasifan, tapi kalau seandainya tebal, wah, kayak misalnya contohnya yang digambarin ini kan tebal banget ya. Ya sampai berakar-akar gitu. Nah, di sini ya kalau tebalnya seperti ini gimana Ustaz? Ya cara hukum membasuh wajahnya. Nah, di sini dijelaskan.
Walil kasifi mana? Wa in kana kasifan, kalau seandainya tebal, wajaba ghuslu zahirihi alal azhar, maka cukup membasuh bagian luarnya aja. Jadi nggak usah di buat gitu ya, di apa namanya dibasuh bagian dalamnya juga nggak usah. Kalau seandainya jenggotnya kan banyak ya di tetangga kita di rumah banyak yang apa namanya jenggotnya tebal-tebal. Nah Rasulullah juga sama, jenggotnya tebal ya, gitu. Ada hadisnya. Kemudian setelah itu mana? Alal azhar, menurut pendapat yang lebih jelas, walau khafa ba'duhu wa kasufa ba'duhu. Nah, sekarang permasalahannya kalau seandainya sebagian jenggot ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, ya, ada tuh juga ya jenggot di modif-modif, ada yang kayak siapa tuh? Artis tuh yang jadi apa dikepang itu jenggotnya dikepang. Nah, itu kan ada sebagian yang tipis, ada sebagian yang tebal. Farroji maka hukumnya yang lebih pasti annal khafif hukmul khafif. Bagi yang jenggotnya bulunya itu tipis, ya, bagian yang tipisnya itu dibasuh bagian luarnya dan bagian dalamnya. Jadi bagi bulu yang tipis maka hukumnya seperti jenggot yang tipis. Walil kasib dan bagi bagian bulu yang bagiannya itu lebih tebal maka cukup bagian luarnya aja. Jelas ya, paham dong? Benar. Oke. Wa fi dobitil khafif wal kasif khilaf. Adapun ya batasan atau namanya lebih kepastiannya antara jenggot yang tipis dan jenggot yang tebal itu banyak terjadi perselisihan pendapat. As-sahih ya, yang lebih pendapat yang lebih benar, lebih sahih, annal khafif ya bahwa sesungguhnya jenggot yang tipis itu maturo al-basyaratu tahtahu, yang mana ya itu kulitnya kelihatan. Misalnya nih, tetap kan tipis ya. Nah nih, tipis nih. Nah maka kalau seandainya kelihatan oleh kamu bagian kulitnya nih, bagian dagu Ustaz, maka dinamakan ya itu sebagai al-khafif, yaitu jenggot yang tipis. Ya. Nah, fi majlis takhatub ketika dia sedang ngomong. Contohnya kayak Ustaz lagi ngomong nih, lagi ngejelasin. Nah, kemudian kamu lihat, oh jenggot Ustaz kelihatan ya kulitnya ya. Berarti itu hukumnya adalah hukmul khafif. Itu pendapat yang benar. Wal kasif, sedangkan jenggot yang punya jenggot tebal, ya kayak contoh di gambar di sini, ya. Nah, maka itu mayam na'ur ya. Coba kalian lihat jenggotnya. Kelihatan nggak kulitnya? Kulit dagunya kelihatan nggak? Enggak, orang sampai bawah bibir kok jenggotnya. Ya, bahkan bibir juga kagak kelihatan gara-gara apa? Jenggotan semua. Ya. Nah, maka di sini yaitu namanya ya adalah apa namanya? Tidak kelihatan yamna. Yamna itu artinya menahan atau menghalangi aruyah pandangan. Kalau kamu melihat ya itu bakal terhalang mana dagunya, mana mulutnya, mana kumisnya. Gitu kan ya. Nah, itu adalah ya bagian yang harus kita pelajari ya bulu-bulu ataupun sekiranya rambut-rambut yang harus kita perhatikan dalam berwudu. Apakah itu termasuk wajib kita basuh atau cukup ya luarnya saja atau tidak. Oke, jelas ya semuanya ya. Paham tuh? Alhamdulillah wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan Ustadz kembalikan ke Ustadz Ahmad Ma'ruf untuk closing. Setelah selesai pembahasan tentang ghuslul wajhi, yakni membasuh wajah, dan tadi ada beberapa yang disampaikan terkait membasuh wajah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yunus Priyadi bisa kita terapkan sehari-hari dalam kegiatan kita berwudu. Ini kok makin baca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.